bagaimana fast food yang tidak baik menyebabkan adalah kerusakan hati. Kita tahu mengkonsumsi fast food yang banyak karbohidrat dan tidak ada nilai gizi yang komplit akan menyebabkan obesitas. Karena kita karbohidrat berlebihan, gizinya kurang, yang ada hanya makan makanan yang mengandung karbohidrat tinggi menyebabkan kita obesitas. Nah, obesitas itulah merupakan suatu resiko terjadinya fatty liver disease yang kita kenal sekarang ada metabolic associated fatty liver disease. Jadi obesitas sendiri akan mencerminkan ke depannya gangguan metabolic syndrome, yaitu menjadikan kolesterol tinggi, trigliserida tinggi, bahkan juga gula darah akan naik, ditambah darah tinggi. Nah, komponen-komponen inilah lama-kelamaan akan menjadikan perlemakan di dalam hati kita yang kita sebut ke depannya metabolic associated fatty liver disease. Makin lama lemak menumpuk di dalam tubuh kita akan terjadi reaksi peradangan oleh tubuh kita, inflamasi khususnya di liver, akan terjadi kerusakan hati yang sehat. Sel hati yang sehat, lama-lama sel hati sehat digantikan oleh lemak yang ada, akan terjadikan jaringan parut di dalam liver kita yang lama-lama akan terjadi liver cirrhosis. Sehingga kalau kita tahu bahwa mengkonsumsi fast food yang tidak sehat, di mana berlebihan karbohidrat, akan menyebabkan metabolic syndrome, yaitu ditandai dengan obesitas, penumpukan daripada lemak di dalam badan kita termasuk di liver, menjadikan resiko ke depan terjadinya gangguan daripada fat di dalam tubuh kita, hiperkolesterol, hipertrigliserid, tergangguan juga gangguan daripada gula, menyebabkan diabetes, karena penyumbang daripada diabetes 40% ada obesitas. Itulah lama-lama akan menjadikan penyakit liver kronik di masa depan, di mana hepatitis B dan C mudah diobati, mudah dikontrol, divaksinasi hepatitis B akan mungkin ke depan berkurang, metabolic associated fatty liver disease lah yang akan menjadikan momok penyakit liver ke depan, termasuk komplikasi terjadi cirrhosis. Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Raden Marlias dapat kembali menemani Anda dalam sebuah program talkshow inspiratif ini, dia Bincang Sehati. Ya pemirsa, kita tahu ya liver atau hati ini punya peranan yang sangat penting di dalam tubuh kita. Ada banyak sekali fungsinya, tapi gangguan atau risiko atau kerentanan mengalami gangguan juga ada gitu ya. Salah satunya adalah sirosis hati. Apa itu sirosis hati? Mungkin selama ini kita kenal dengan jaringan parut. Nah, kenapa bisa ada jaringan parut di liver atau di hati kita yang katanya bisa menyebabkan sirosis dan akhirnya bisa berdampak ke fungsi dari hati itu sendiri. Apa penyebabnya, gimana gejalanya, dan gimana cara mengatasinya? Inilah topik yang akan kita bahas hari ini seputar sirosis hati atau sirosis liver. Tapi sebelum bahas itu, kita akan bahas terlebih dahulu beberapa mitos atau fakta seputar liver. Nah, untuk membahasnya telah hadir bersama kami di studio Bincang Sehati ada Dr. Hendra Nurjadin SPPD KGH, dokter spesialis penyakit dalam, konsultan gastroenterologi dan hepatologi dari Mayapada Hospital Tangerang. Selamat pagi Dr. Hendra, apa kabar Dok? Kabar baik. Sehat ya Dok ya? Sehat selalu, terima kasih. Datang kembali di Bincang Sehati Dok. Oke Dok, hari ini kita akan membahas agak serem ya, sirosis hati gitu ya. Yang harusnya hati itu punya fungsi yang sangat vital untuk manusia, ternyata terjadi sirosis. Sebelum bahas itu kita bahas mitos fakta seputar liver atau hati ya Dok ya. Yang pertama adalah liver itu katanya multitasker utama pada tubuh. Wah, ini kalau manusia hebat ya, bisa multitasking gitu ya, multitalentan, multi talent gitu ya, bisa multitasking. Bener nggak sih kalau liver ini multitasker utama di tubuh kita Dok? Betul, fakta itu. Emang tugasnya apa aja? Kayaknya berat nih job desk-nya. Banyak banget, jadi fungsi itu banyak banget. Jadi beberapa fungsi sih meliputi fungsi dari pembentukan daripada protein tubuh kita, termasuk juga kolesterol. Globulin adalah salah satu juga berkaitan dengan imun sistem, albumin juga, faktor pembekuan darah, kemudian juga metabolisme daripada beberapa obat-obatan, sebagian besar lah obat-obatan di situ, kemudian perubahan daripada karbohidrat, jadi penyimpanan glikogen cadangan tubuh juga di situ, kemudian juga perubahan beberapa hormon, metabolisme hormon termasuk estrogen, termasuk juga tiroid, perubahan T4 jadi T3, kemudian fungsi yang lain adalah fungsi daripada storage, penyimpanan vitamin yang larut lemak, DKA, adik, termasuk juga zat besi, vitamin B12, kemudian juga berkaitan dengan gula,
Pembentukan gula juga terjadi di liver. Dan yang lainnya termasuk detoksifikasi. Racun-racun tubuh, alkohol, kemudian perubahan daripada produksinya termasuk juga bilirubin. Cukup banyak sehingga organ liver itu tidak bisa digantikan. Bahkan mesin cuci liver pun tidak bisa digunakan menggantikan seperti mesin cuci dari ginjal, nggak bisa. Karena saking banyaknya tugas yang dilahirkan yang tidak mungkin dilakukan oleh satu mesin. Iya. Mesin liver hanya sementara bridging untuk liver transplant. Mars. Jadi tidak ada orang yang gagal fungsi liver bisa rutin cuci darah untuk liver, nggak ada. Kalau ginjal kan bisa. Iya betul. Ya. Kalau ginjal kan mungkin orang gagal ginjal cuci darah hemodialisis pakai mesin gitu. Betul. Ya. Kalau liver ada masalah nggak bisa dong? Nggak bisa. Hanya bisa sementara untuk menunggu saat transplantasi saja. Karena itu cuman satu momen aja ya. Kalau kayak HD kan dia berulang terus dan menggantikan nggak fungsi bisa. ginjal. Kalau di liver nggak ada. Ada mesin hanya untuk sementara. Bridging, jembatan, menunggu saatnya transplantasi. Jadi saking itu tadi kan multitasker tadi banyak sekali. Kalau kayak ginjal kan ada bestian 2 tuh, gitu ya, gonta-gantian tugas gitu. Nah kalau liver dia single fighter. Single fighter ya artinya ya memang cuma satu livernya. Dan itu organ terbesar dalam organ digestif kita. 2% dari tubuh kita, besar banget. Wow. 1,5 kilo, kalau misalnya berat badan sekitar ya 70-an barangkali ya. 2% dari total tubuh kita adalah beratnya liver. Oh, 1,5 kiloan ya. Oh, oke. Jadi kalau ada masalah di liver dengan fungsi yang tadi saya sampai nggak ingat ya banyak banget dokter Hendra sampaikan, berarti bisa fatal dong dok? Iya tentu. Waduh. Mesti jaga liver kita dengan baik. Tuh ya, jadi harus berhati-hati. Mungkin selama ini kita kenalnya kayak orang cuci darah karena ginjalnya bermasalah, karena ini orang jantung pasang stent atau pen gitu, altering gitu ya. Dan kemudian kalau livernya bermasalah ya harus berhati-hati karena nggak ada cadangannya gitu. Betul, ya. nggak Hanya ada bisa cadangannya. nunggu beberapa saat ketika mau transplant. Betul lah. Dan nggak bisa yang repetitif kayak ginjal gitu ya. Harus berhati-hati. Oke, kita lanjut yang kedua ya. Liver katanya bisa regenerasi sendiri. Betul nggak sih? Kan ini fungsinya sangat luar biasa, vital dan utama, multitasker pula gitu ya. Bisa regenerate atau sayangnya irreversible, nggak bisa regenerate sendiri dok. Aduh, saya deg-degan nih dengarnya jawabannya. Gimana dok? Tergantung. Oh, Jadi tergantung. kalau fase awal kerusakan itu masih bisa regenerasi. Oh, Tapi sudah level tertentu bahkan sirosis tidak bisa kembali. Jadi tergantung kerusakan yang terjadi. Awal-awal mungkin bisa. Fibrosis derajat 1, 2, atau 3 bisa kembali. Tapi sudah 4, bahkan sirosis kembali normal tidak akan terjadi. oh, berarti kalau tidak bisa kembali secara normal, otomatis karena dia cuma satu aja gitu ya, dan itu nggak bisa regenerate sendiri, Ya. otomatis fungsinya semakin hari semakin menurun dong. Betul. Makin rusak, dan suatu saat ya liver failure, gagal semua ya. Itulah mungkin end-stage liver disease. Jadi hasil terakhir kerusakan liver yang nggak bisa diapa-apain lagi. Waduh. Makanya mesti jaga liver kita dengan baik. Tapi kalau misalnya itu semoga tidak terjadi ya dok, ya agak serem gitu karena dia nggak ada cadangannya lah gitu ya. Berarti sebelum ke akhirnya dia end stage itu dia di awal-awal orang ngerasain nggak sih kalau kayak livernya itu ada something wrong nih dengan sistem di livernya? Semua penyakit kalau fase awal umumnya tidak bergejala atau ringan sekali, dianggap ini sakit mah atau dianggap ini kecapean, karena ya symptoms awal kerusakan liver kan nggak akan dirasakan. Kemudian mereka mudah capek, kadang mudah lelah, kemudian nggak nafsu makan. Hal yang simpel dianggap orang ini penyakit biasa, dianggapnya sakit lambung dan sebagainya. Aduh. Selalu semua penyakit kan penyakit kronik ya. Kerusakan awal nggak akan menjadi masalah, nggak akan dirasakan lah. Makin memberat kerusakan, makin dirasakan, makin muncullah gejala-gejala yang akhirnya makin lama makin nyata. Yang jadi problematika selanjutnya tuh ya dok ya, karena dia yang di awal tuh mild banget ya, ringan banget, akhirnya orang ketika udah masuk ke yang moderate atau sedang itu orang udah kayak beradaptasi nggak sih dok, mengkompensasi, jadi kayak akhirnya tuh kayak kayaknya nggak ada apa-apa, ujung-ujungnya nanti ketika udah bener-bener parah banget kolaps udah di yang berat banget gitu ya. Betul. Jadi compensated liver cirrhosis biasanya bisa. Mungkin orang ada gangguan tapi masih hidup normal, masih baik. Tapi sudah decompensated, sudah nggak bisa dikompensasi tubuh kita, muncullah gejala-gejala yang berat.
Nah, masalahnya ketika datang ke dokter udah yang berat ya dok. Kadang-kadang itulah pasien tidak pernah Memeriksa dari awal ya dok Betul. ya. Nah, itu ya pentingnya untuk memeriksakan karena kita tahu sekali lagi fungsi dari liver itu sangat multitasking ya. Jadi harus berhati-hati ya. Oke, kita lanjut yang ketiga dok. Liver secara alami memproduksi kolesterol. Ini kan kolesterol itu kayak public enemy ya gitu. Orang-orang tuh selalu memusuhi kolesterol meskipun kolesterol itu juga ada fungsinya. Betul nggak sih kalau di hati ini di liver itu juga memproduksi kolesterol? Fakta. Jadi 75% kolesterol itu diproduksi oleh liver kita, Oh, gitu? bukan dari makanan. Oh, Makanan gitu. sekitar 25% saja. Jadi mesti diingat bahwa bukan hanya makan kita yang berlebihan menjadikan kolesterol tinggi, bukan, terutama genetik. 75% cukup tinggi. Itu kolesterolnya yang apa dok? LDL, HDL, trigliserid atau apa semuanya? Yang paling jahat kan sebenarnya LDL. Iya. Jahatnya di samping kan banyak sekali yang lain mesti kita lihat. Tapi yang kita pantau sehari-hari ada LDL yang proven bahwa itu akan menyebabkan berbagai hal termasuk juga penyempitan pembuluh darah. Waduh, misilihnya itu 75% dok. Dari genetik. Jadi seorang yang tidak makan yang hewani dan sebagainya masih memungkinkan mempunyai hiperkolesterol karena pengaruh makanan hanya 25%. Itu mesti diingat. Seperempat aja itu ya. Nah itu 75% itu kayak banyak atau tidaknya kan based on genetic. Berarti for no reasons dong. Maksudnya kayak nggak karena makanan, nggak karena ini, tapi karena jadi otomatis di livernya ini akan memproduksi kolesterol. Iya, secara berlebihan. Nggak bisa direkayasa tuh. Nggak bisa ya? Nggak bisa, tapi dia mesti kenali karena kolesterol bisa diobati. Nah kalau genetik kan artinya kan maintenance obat-obat untuk menekan produksi liver kan dibutuhkan. Jadi mungkin makan obatnya juga lifetime, seperti obat-obat darah tinggi, kencing manis kan umumnya penyakit yang dibawa terus-menerus selama hidup kita. Karena kalau kita biarkan kolesterol meningkat terus kan komplikasi banyak kemana-mana tuh. Termasuk juga pola makan hati, Betul. termasuk penyumbatan pembuluh darah. Nah itu mesti kita jaga. Jadi ya istilahnya kalau memang kita tahu secara genetik itu kita mempunyai dasar-dasar kolesterol tinggi, ketahuan dari ibu, ayah, saudara sekandung, semuanya komplikasi daripada kolesterol tinggi terjadi. Oh hati-hati nih. Seperti itu. Itu dampak dari kolesterol yang diproduksi oleh hati sama dengan kolesterol yang kita acquire dari apa yang makanan kita. Jadi berarti kayak kalau selama ini kan kita ngertinya kolesterol itu dari makanan, nanti yang itu yang enak-enak itu ya dok ya gitu ya. Terus nanti mengganggu pembuluh darah lah ini dan lain sebagainya. Itu juga bisa maksudnya dari yang liver. Karena semua yang kita makan kan dampak di dalam tubuh kita kan hasil akhirnya sama. Karena semua proses metabolisme kan akan terjadi sama. Waduh, serem juga ya dok ya. Jadi ya bukan berarti habis ini kayak lost doll aja makan yang enak-enak itu ya dok ya, tetap harus dijaga ya. Walaupun 25% lumayan kan, bermakna juga tuh 25% kita kurangi. Kalau kita makan yang baik, ya tentu akan mengurangi kurang lebih ya 25% daripada kenaikan daripada kolesterol tubuh kita. Tapi kalau yang kayak di genetik itu dari kecil bisa ketahuan nggak sih dok? Biasanya kita kan nggak pernah periksa kolesterol masa kecil karena fungsi kolesterol juga cukup lumayan. Pembentukan hormon butuh bahan baku yaitu kolesterol. Jadi kita nggak pernah anak kecil SD cek kolesterol nggak pernah. Tapi usia udah menjadi remaja pun jarang karena mesti diingat bahwa bahan baku hormon adalah juga kolesterol. Tapi kalau saya genetik itu berarti sudah ada bawaan dari lahir kan? Meskipun belum ada yang ngecek tapi sudah ada bakatnya itu dari lahir. Bakat ya. Karena mungkin karena masa pertumbuhan, hormon dan juga protein juga dibutuhkan untuk pertumbuhan dia mungkin tidak terlalu signifikan tapi sudah mulai ada umur hati-hati karena sudah tidak bertumbuh lagi dan hormon juga nggak banyak lagi barangkali. Justru udah nggak bertumbuh lagi tapi kolesterolnya tinggi harus cek. Nah betul. Oke, kita lanjut yang keempat ya. Hepatitis bisa berujung kanker liver. Waduh. Nah, hepatitis bisa berujung kanker liver nggak sih dok? Fakta, khususnya hepatitis B dan C. Karena hepatitis B dan C itu adalah virus hepatitis B dan C. Kalau dibiarkan, tidak dikontrol, lama-lama kan akan terjadi peradangan hati yang terus-menerus. Terjadi kerusakan hati terus-menerus, jadilah fibrosis, yaitu scar. Jadi kerusakan hati digantikan jaringan yang itu tadi. Lama-lama sirosis. Sirosis ujung-ujungnya bisa kanker hati. Seperti itu. Ini berlaku untuk semua pasien hepatitis, terutama B dan C, yang mengalami ini atau untuk mereka-mereka yang bandel, tidak disiplin untuk pengobatan? Dua-duanya. Nggak diobatin dan dibiarkan pun atau makan obat nggak terus kan tetap akan menjadikan si virusnya kan tidak terkontrol. Akhirnya tidak terkontrol ya kita nggak pernah tahu tuh virusnya kapan aktif, merusak,
terus mungkin tidur lagi, aktif lagi, kan kita nggak pernah tahu. Sehingga semua orang dengan chronic hepatitis B harus follow up, monitor, namanya surveillance chronic liver disease, mesti cekan. Kalau Hep C kan sekarang obatnya sudah jelas, 3 bulan makan obat 98% bisa sembuh. Jadi yang B yang tidak, saatnya belum ada obat untuk menghilangkan virusnya. Yang C sudah baik sekarang. Sudah baik ya, terutama yang B nih ya. Yang B, tapi ingat juga, habis diobatin virus hepatitis C, kemungkinan kerusakan liver bisa terjadi. Jadi mantan hepatitis B atau C itu tetap harus dipantau, karena ada kemungkinan bisa terjadi kerusakan di kemudiannya, tapi lebih lambat. Oh, oke, berarti lebih berisiko yang B, tapi yang C tetap ada kemungkinan juga meskipun sudah diobati gitu Duanya ya. beresiko kalau nggak diobati, tapi yang C itu udah ada obatnya Sudah sekarang. ada obatnya ya. Jadi, Obat tablet 3 bulan makan obat, mestinya sih akan baik. nah itu komitmen ya dok. Kadang-kadang orang susah Harus makan komitmen obat, ya itu yang problem. Oke dok, lihat yang terakhir ya kita ya. Transplantasi liver itu katanya berisiko tinggi. Waduh, nah gimana nih dok? Fakta, memang semua operasi besar punya resiko. Namun kan kita melihat risk and benefit. Kalau memang seorang liver failure yang sudah nggak bisa diapa-apain lagi nih, kan mau nggak mau si liver transplant dong. Nah, dibiarkan tentu dia akan makin memburuk dan tentunya akan menyebabkan ya masalahnya kematian. Kalau transplant walaupun ada resiko untuk resiko tinggi, tapi kan chance untuk dia lebih sehat kan ada. Nah itulah mungkin harus dipertimbangkan. Tentu kalau misalnya nggak bisa kan dibilang bahwa liver itu kan multitasker. Jadi nggak bisa digantikan nih. Betul. Jadi mau nggak mungkin nggak ada pilihan ya transplant. Itu tuh sebenarnya yang berisiko itu mungkin di pandangan orang nggak ngerti dong. Ada beberapa mungkin pandangan ya, entah selama prosedurnya atau resipien atau donornya atau gap di antara momen operasi itu sehingga kan multitasker ya nggak bisa digantiin. Itu sebenarnya yang lebih berisiko yang mana? Atau semuanya itu juga termasuk? Semuanya bereaksi. Karena kita tahu bahwa operasinya juga besar. Tergantung sih. Mungkin yang ada juga kan yang mesti diambil semua livernya digantikan atau hanya sebagian yang dicangkaukannya ditempel. Jadi liver yang ini dibiarkan tapi yang baru kita cangkaukan bisa. Itu kan tergantung adalah resiko operasi. Ya pendarahan lah, infeksi dan sebagainya. Yang kedua, fungsi liver yang mungkin sesaat waktu periode setelah operasi kan akan terjadi adjustment untuk fungsi liver. Nah, kegagalan fungsi liver juga terjadi, termasuk juga penolakan organ yang diterimanya. Nah, ke depannya faktor risiko itu akan masih muncul karena menyangkut dengan penerimaan organ tubuh itu diberikan makan obat yang terus-menerus seumur hidup untuk menahan rejection, reaction dari tubuh kita. Obat-obat ini menyebabkan imun sistem akan ditahan. Nah, kemungkinan infeksi lebih tinggi juga. Jadi ya jangka panjang mesti kita kontrol, nggak bisa transplant selesai nih sehat lagi seperti normal, nggak bisa. Harusnya di follow up. Maintenance seumur hidup dan jangan jumawa gara-gara udah transplant liver, harus dijaga semuanya ya. Ya. Oke, terima kasih dok sudah terjawab mitos faktanya. Nanti kita ngomongin tema kita hari ini di segmen selanjutnya ya. Oke, pemirsa kami akan kembali saat lagi, kita bersama kami di Bincang Saat. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Saat dan kita masih membahas tema kita hari ini seputar sirosis hati atau liver. Nah, kalau Anda punya pertanyaan seputar tema kita hari ini boleh tanya-tanya di 0212903264 atau DM Instagram kami di @bincangsaat.tv. Kita masih bersama dengan Dr. Hendra Nurjadin SPPD KGH, dokter spesialis penyakit dalam, konsultan gastroenterologi dan hepatologi dari Mayapada Hospital Tangerang. Oke, Dok. Tadi kan sudah dijelaskan fungsi liver yang sangat banyak itu ya gitu ya. Dari A sampai Z, Z sampai A Z bolak-balik karena saking banyaknya ya gitu. Akhirnya multitasking banget. Nah, ketika terjadi sirosis hati gitu ya. Dengan fungsi yang sangat vital ini, tiba-tiba terjadi sirosis hati. Nah, sirosis ini apa dengan kondisi seperti apa, Dok? Gini, jadi sirosis hati adalah suatu keadaan jaringan normal liver kita digantikan oleh jaringan parut. Jadi karena kerusakan yang terus-menerus terjadi mungkin bertahun-tahun, sehingga proses peradangan, proses kerusakan digantikan oleh jaringan scar jaringan fibrosis lah. Itu jaringan yang tidak berfungsi. Kayak kita luka kan suka ada jaringan parut itu terjadi. Tapi kalau semakin banyak fungsi liver kita digantikan, lama-lama ya fungsi livernya akan terganggu. Nah, itu kita sebut liver cirrhosis. Ya, tahapannya tentu kan dari ringan itu kan fibrosis kita sebutkan derajat 1, 2, 3, dan 4. Udah 4 ke arah cirrhosis. Yang bisa kembali ya F3 ke bawah.
F3 itu virus derajat 3. Kalau kita perbaiki underlying disease penyakit yang mendasari kenapa rusak liver. Nah kemudian jadi sirosis lah, muncullah gangguan daripada fungsi liver itu sendiri, termasuk kan liver itu dilewati oleh pembuluh darah. Jadi secara mekanik sendiri kan kalau livernya mengkerut akibat dari jaringan ikat yang menjepit pembuluh darah, terjadilah semua komplikasi yang muncul akibat kegagalan fungsi liver. Baik fungsi yang multitasking tadi, termasuk mekanikal karena pembuluh darah yang lewat ke liver juga akan kejepit. Itu yang terjadi. Jadi gejalanya akan lebih parah. Kita sebut dengan liver cirrhosis, tergantung juga stadiumnya seperti apa. Bukan stadium kanker, tapi kerusakannya separah gimana. Itu akan muncullah gejala-gejala yang mengikuti kerusakan liver yang kita sebut ya dengan berbagai hal. Oke. Dok, sebenarnya gini kan, kalau kayak kita mulai dari jaringan parut dulu ya. Misalkan kalau kita kayak tadi kan Dokter Hendra menyebutkan kalau kita luka muncul gitu ya. Jaringan parut itu sendiri kan seperti apa sih, maksudnya kayak yang keras gitu bukan sih? Betul, mengeras. Jadi jaringan fibrosis makin lama makin keras, jadi akan mengeras. Akhirnya liver kita lama-lama mengkerut. Karena saking kerasnya, jadi akhirnya bergelombang, jadi tidak normal lagi. Nah kalau kayak di tangan kan jaringan parut terjadi karena perlukaan semisal gitu. Nah kalau di hati kan di dalam, dia nggak mungkin jatuh, nggak mungkin kepleset, nggak mungkin lecet gitu. Bukan luka kepotong, tapi kan proses peradangan, inflamasi yang menyebabkan kan suatu perubahan dan kerusakan di dalam liver kita. Bukan kita lecet kayak jatuh terus kepentok jadi luka, bukan. Oh bukan. Peradangannya. Nah peradangan itu sendiri terjadi karena apa? Bisa banyak hal. Satu yang paling sering kan virus hepatitis B atau C. Dua-duanya bisa merusak liver. Kedua mungkin di kita tuh alkohol nggak sebanyak di luar. Kedua ke depan nanti adalah mengenai dengan fatty liver. Metabolic associated fatty liver disease, sekarang namanya MAFOD. Dulu kan non-alcoholic fatty liver disease, sekarang adalah metabolic associated fatty liver disease. Pelemahan hati dibiarkan makin lama ya tentu akan merusak, karena sekarang tren fatty liver banyak. Apalagi kita tahu bahwa vaksin hepatitis B kalau misalnya divaksin dengan baik, nanti mestinya di muka dunia itu sudah tidak ada hep B lagi barangkali, karena semua divaksin baik kok dan jadi antibodinya. Dan hepatitis C ada obatnya sekarang, dan obatnya nggak semahal kayak dulu, obat tablet ya, hari makan 1, 3 bulan selesai. Jadi apa yang tertinggal? Alkohol sekarang, kesadaran dengan alkohol udah berkurang. Mungkin pada kelompok tertentu atau di luar kan alkohol masih cukup kuat. Tapi kalau di kita mungkin hanya beberapa daerah tertentu yang suka alkohol tinggi. Itu juga menjadikan masalah. Kemudian nanti adalah perlemakan hati. Nah di luar itu yang agak jarang mungkin autoimun, kemudian juga gangguan daripada metabolisme mineral tertentu, termasuk penumpukan besi dalam tubuh kita. Jadi orang ada sembarangan deh, lemah, letih, lesu, makan obat penambah darah, hati-hati. Belum tentu orang lemah lesu kurang darah, belum tentu orang HB-nya rendah ada kurang besi. Orang sembarangan makan terus besi, lama bisa penumpukan besi di liver kita, namanya hemokromasitosis. Hati-hati makanya. Itu makanya harus kita jaga benar. Tuh ya, jangan jadi dokter sendiri ya. Iya kan, sering orang lemah lesu langsung minum penambah darah karena belum tentu kurang darah gitu. Betul. Ya. Jadi kita mesti pastikan. Termasuk kita HB kita kurang, belum tentu kurang besi ya. Karena penyebab turunnya hemoglobin sel darah bukan hanya kurang besi. Harus kita jaga. Oke. Cek dulu lah gitu maksudnya. Ya. Oke, tadi kan salah satu penyebab kenapa terjadi jaringan parut karena mungkin ada faktor orang ini mengalami hepatitis, misalnya kayak B. Virus hepatitis B dan C. Gitu. Bisa. Nah, berarti sebenarnya kalau dari orang yang ada hepatitis B atau C, dia akan kemungkinan besar mengalami jaringan parut dan berakhir pada sirosis. Kalau tidak terkontrol, tidak dijaga, bisa. Karena saya bilang tadi, kalau C sekarang bisa diobati, gedung C, ketemu obati 3 bulan selesai. Akan tetapi post hepatitis C-nya mesti kita monitor, tetap jangan abai. Karena kemungkinan resiko itu ada. Yang B lebih-lebih mesti kontrol, karena B itu kan belum ada obat untuk menghilangkan, tapi untuk mengontrol supaya virusnya tidak aktif, itu sudah ada. Nah, mesti makan obat reguler, kita sebut dengan surveillance chronic hepatitis B. 6 bulan sekali kita cek. Tujuannya mencegah progres kerusakan liver dan mencegah atau mendeteksi sedini mungkin kalau sudah terjadi kerusakan hati. Ujung-ujungnya menjaga kanker liver. Itu. Berarti hepatitis kayak B atau C bukan ngomongin, nggak hanya ngomongin terjadi penularan ya dok ya, tapi juga perburukan yang akhirnya bisa berujung pada sirosis gitu. Karena orang berasa oh saya ada happy, tapi saya nggak keluar apa-apa kok. Jadi malas karena merasa sehat. Padahal di dalam tubuh dia ada yang
menggerogoti. menggerogoti. Bisa tidur dia memang tidak aktif atau bangun tidur bisa saja. Makanya gunanya adalah surveillance. 6 bulan sekali kita mesti cek. Follow up lah istilahnya. Pentingnya mengecek ya dok ya, Betul. screening untuk mengecek kondisi liver kita. Oke dok, nanti kita lanjut lagi di segmen selanjutnya Oke. ya. Oke pemirsa, kami akan kembali saat lagi tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati dan kita masih membahas tema kita hari ini seputar sirosis hati. Kalau Anda punya pertanyaan seputar tema kita hari ini, boleh tanya-tanya di 0212903244 atau di Instagram kami di @bincangsahati.tv. Kita masih bersama dengan Dr. Hendra Nurjadin SPPD KGH, dokter spesialis penyakit dalam, konsultan gastroenterologi dan hepatologi dari Mayapada Hospital Tangerang. Oke, Dr. Hendra, sebelum kita lanjut, ini ada penelpon, kita sapa terlebih dahulu ya. Halo, selamat pagi, dengan siapa, di mana? Ya, Pak, dengan Eni di Lampung. Hai Ibu Eni, apa kabar di Lampung? Sehat? Saya mau nanya Pak Dokter, Mbak Ya, Kali, Pak siap, Dokter. siap. Mau nanya apa ke Dr. Silakan, Bu Hendra? Eni. Di keluarga ini, saya ini ada 3 yang kena hepatitis B. Udah meninggal 2, tinggal 1. Itu gimana? Kami yang takut juga ketularannya bagaimana? Melalui apa gitu. Terus imunisasinya itu seperti apa, Pak? Oke. Soalnya udah sekali dulu 3 kali imunisasi berasi bayi. Terus ulangnya lagi itu kapan gitu? Terus sampai seterusnya seumur hidup itu imunisasinya berapa kali gitu? Oke. Sekali imunisasi berapa kali suntikan gitu? Berapa kali imunisasi jadwal? Terus saya mau nanya, cucu saya itu ada ventilator ya, itu kenapa, dari apa ya Pak Dokter? Terus pengobatannya gimana? Oke. Ya, apa bisa sembuh ya Pak Dokter? Ya, biar cepat sembuh ya Bu Eni ya, semua orang ingin sembuh. Nah, gimana ini dok? Mungkin Bu Eni, yang 3 orang itu siapa yang di keluarga yang ada itu? Jadi kan kita mesti tahu bahwa sumbernya dari mana. Jadi 3 orang itu siapa? Apakah ibu dan kedua anak atau mungkin semua anaknya? Kakak beradik. Kenapa? Kakak beradik. Tuh, ibunya dicek belum? Kalau misalnya semua 3-3-nya adalah anaknya, berarti kemungkinan besar kan dari ibu. Karena kalau ibu melahirkan kan tidak terkontrol saat melahirkan kan kemungkinan menularkan pada saat proses persalinan kepada anaknya. Jadi kalau semua anak-anaknya kena 3, berarti kemungkinan dari ibunya barangkali. Nah, kalau ibunya... Pak, itu udah tua-tua Pak, ketahuannya udah tua-tua. Berarti kan nggak tahu ibunya, nggak sempat dicek. Jadi kemungkinan itu dibawa daripada saat proses kelahiran waktu ibunya melahirkan, 3 kemungkinan. Karena ibunya nggak pernah dicek dan anaknya tidak tahu. Nah, tua udah kena, artinya kemungkinan dari keluarga. Itu bukan genetik, tapi ditularkan saat melahirkan. Nah, 2 meninggal, kemungkinan besar apakah komplikasi daripada kerusakan hati akibat hepatitis B. Yang tinggal dengan 1. Nah, yang 1 mungkin umurnya berapa. Nah, ini ada penyakit yang ditularkan daripada virus hepatitis B. Nah, tentu kan apa yang ditularkan kan darah ketemu darah. Paling simpel kan adalah kalau kita memang keluarganya mesti divaksin semua. Pastikan setelah divaksin hepatitis B, antibodi terhadap hepatitis B terbentuk. Karena ada orang vaksin nih, lupa nggak follow up. Tahu-tahu nggak terbentuk antibodinya, bisa terkena ulang. Kedua adalah pastikan bahwa semua alat-alat dipakai yang menimbulkan pendarahan seperti sikat gigi, cukuran jenggot dan sebagainya, terus gunting gigi nih, gunting kuku, hati-hati, terpisah. Terpisah ya. Makan sendok itu tidak masalah. Oke. Seperti itu. Ada yang ditanyakan lagi dok sebelum kita jawab lagi? Sudah jelas? Sudah jelas. Sudah jelas ya. Yang tadi yang cucunya kenapa dok? Oh, fatty liver. Fatty liver ya. Fatty liver itu kan kita tahu bahwa pastikan apakah fatty liver itu betul-betul fatty liver yang menyedihkan kerusakan hati. Karena kadang-kadang nih, maaf nih, USG fatty liver. Nah, pastikan, karena kalau fatty liver itu sekarang kita sebutkan nanti ke depannya metabolic associated fatty liver disease. Ada kriteria di mana perlemakan hati itu merusak liver. Nah, itu mesti di follow up. Karena penyebab fatty liver banyak. Kegemukan, kemudian lemaknya memang tinggi, ada gula darah tinggi, kemudian banyak faktor. Jadi kita mesti pastikan pencegahannya termasuk apa yang ada pada pasiennya yang menyebabkan fatty liver. Belum tentu lemak doang, belum tentu. Oke ya, Bu Eni masih tersambung?
Oh, sudah terputus ya. Mungkin Bu Eni langsung menyaksikan di televisi ya. Terima kasih sudah menghubungi kami. Nah, tadi mungkin ada beberapa pertanyaan dari Bu Eni. Salah satunya mungkin kayak ini Dok, kayak vaksinasi mungkin ya yang dimaksud ya, imunisasi vaksinasi itu kalau kan kayak tadi kan keluarganya kebetulan ketahuannya setelah dewasa. Itu memang case-nya banyak ya Dok. Makanya tadi saya tanya dari anak-anak kayaknya jarang anak meriksain gitu ya. Itu ketahuannya sudah dewasa gitu ya. Dan kebetulan beberapa sudah meninggal gitu. Itu kalau udah dewasa, itu biasanya ketahuannya karena komplikasi atau karena sudah parah. Dan akhirnya kalau sudah di fase itu masih bisa divaksinasi atau gimana Dok? Maksudnya kayak vaksinasi kan selama ini kita tahu bukan obat ya Dok ya untuk pencegahan. Tapi kalau orang udah terjadi atau gimana Dok? Nah, kalau kita vaksinasi pastikan yang kita vaksin terbentuk antibodi. Orang suka lupa nih, kita ada bayi divaksin. Apakah ibu-ibunya suka ngecek gak bahwa antibodi setelah divaksin terjadi? Banyak pasien saya, mesti kan era 90-an itu udah divaksin, ada program pemerintah hepatitis B. Tapi kenapa mesti ada? Karena apakah waktu divaksin jadi nggak antibodi? Pastikan cek ke dalam laboratorium. Nggak cuma sekadar vaksin udah selesai gitu ya? Walaupun 3 kali divaksin nih, pastikan bahwa setelah suntikan terakhir itu sebulan kemudian terjadi antibodi. Kalau kurang kita mesti vaksin ulang tambahan ekstra atau kita ulang semuanya. Pastikan. Itu banyak orang yang tidak dimengerti. Kedua, saat ini kalau kita melihat antibodi kita sudah terbentuk, sebetulnya booster hepatitis B tidak diperlukan lagi karena sudah ada dalam guideline selama memori tubuh kita sudah memproduksi antibodi, walaupun nanti turun, asal nggak turun hilang ya, akan kembali merespon kalau kita ada infeksi. Jadi artinya tidak diperlukan booster hepatitis B lagi saat ini. Sebagai guideline. Jadi cukup dasar 3 kali terbentuk antibodi kan biasa tinggi, cuman kita follow up aja sih. Jadi nggak perlu booster ulang. Betul-betul. Ini kan juga jadi concernnya bersama karena salah satu faktor sirosis hati kan bisa dimulai dari hepatitis B itu ya Dok betul. ya. Makanya harus diberikan vaksin. Dan menariknya adalah mungkin selama ini yang ini juga ilmu Dok. Dalam artian kayak orang dapat vaksin ya udah divaksin gitu ya. Nah, berapa kali tahapan udah tanpa kayaknya ngecek antibodi deh Dok. Nah itulah harusnya dicek. Itu kayak ada pengecekan khusus kah atau kayak gini? Kayak mungkin ya kayak nggak tahu nih sama atau enggak. Vaksinasi COVID kemarin kan ketika orang divaksin COVID, ketika terbentuk antibodi katanya ada badannya entah kerasa greges lah atau apa, kayak badan itu respons gitu. Nah kalau untuk kayak itu gimana? Nggak ada. Jadi pastikan apakah kita vaksin hepatitis B, pastikan ada antibodi terbentuk. Dulu kenapa orang divaksin COVID ribut-ribut cek antibodi? Padahal antibodi COVID tidak menjamin untuk tidak tertular karena berbeda serotype-nya. COVID kan sebetulnya cukup sekali. Mesti dicek pastikan. Orang suka lupa. Nah itulah mesti kan. Ceknya hanya simpel, pergi ke laboratorium cek anti HBS. Tinggi selesai. Ya udah terbentuk. Oke. Nah makanya mungkin yang 3 saudaranya Bu Eni itu karena tidak pernah dicek dan tidak bergejala, sudah parah baru muncul gejala. Terus tambah cucunya ada fatty liver tuh kayak keluarganya seputaran liver aja Dok atau gimana sih Dok? Ini hal berbeda. Karena hepatitis B dengan fatty liver kan penyakit berbeda. Oke. Jadi intinya kalau untuk yang hepatitis tadi itu berkaitan dengan karena perputaran infeksi tertular, tertularan gitu ya. Baik selama kehamilan ibunya atau mungkin sehari-harinya. Pakai jenggot, cukuran jenggot bersamaan, sikat gigi bersamaan, walaupun tidak bersamaan tapi kan nempel. Satu gelas lupa, bulu ketemu bulu bisa nempel juga. Makanya mesti terpisah semua yang memungkinkan perdarahan. Itu dia. Kalau kayak handuk gitu Dok? Handuk enggak, kecuali handuknya berdarah. Habis jenggotannya berdarah ya ketularan. Selama tidak ada perdarahan enggak. Nggak ada ya, aman ya. Jadi sendok, gelas, piring enggak? Enggak ya. Oke, intinya kalau ada diperlukan atau apa ada kemungkinan infeksi itu yang bisa berbahaya. Semoga ini bisa menjawab pertanyaan Bu Eni. Sayang banget tadi teleponnya terputus. Semoga sehat selalu ya Bu Eni ya. Berarti kalau kayak gini harus diperiksakan yang masih ada keluarganya. Betul. Segera periksa untuk mengetahui ada risiko menuju ke hepatitis atau enggak, karena mungkin bisa jadi ini kan salah satu indikasi kalau tidak tertangani dengan baik bisa menyebabkan sirosis hati. Terima kasih sudah menghubungi kami Bu Eni. Oke Dok, nanti kita lanjut lagi ya di segmen selanjutnya ya. Oke pemirsa, kami akan kembali saat lagi tetap bersama kami di Bincang Sehati.
Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Hati dan kita masih membahas tema kita hari ini seputar sirosis hati. Kalau Anda punya pertanyaan seputar tema kita hari ini, boleh tanya-tanya di 021-290-3244 atau DM Instagram kami di @bincangsaati.tv. Kita masih bersama dengan Dr. Hendra Nurjadin, SPPD KGH, dokter spesialis penyakit dalam, konsultan gastroenterologi dan hepatologi dari Mayapada Hospital Tangerang. Oke, Dok. Tadi sudah ada kasus ya dari orang bahwa ternyata hepatitis itu benar-benar ya salah satu faktor risiko kenapa orang bisa mengalami sirosis. Nah, kalau kita ngomongin kayak hepatitis dan beberapa penyakit yang lain kan memang mereka bisa jadi menimbulkan gejala klinis untuk hepatitisnya ya. Nah, kalau kayak entah dari hepatitis atau faktor yang lain sehingga akhirnya menuju ke sirosis hati itu sendiri, ke sirosisnya terutama itu ada gejala yang dirasakan atau sama dengan hepatitis atau beda atau gimana, Dok? Sebenarnya orang kena hepatitis B atau C yang kronik itu tidak bergejala. Awalnya mungkin akut bisa, tapi orang sekali gitu kayak flu biasa untuk virus hepatitis B maupun C awalnya. Dan kita tahu bahwa 90-95% hepatitis B bisa sembuh sendiri setelah 6 bulan. Nah, sekitar 5-7% berlanjut sampai dengan kronik. Kalau C mungkin 95% berlanjut kronik. Kronik itu artinya tahunan. Orang bisa nggak sadar. Tapi kalau virus itu bangun dan dia merusak secara perlahan, kan gejala awal nggak ada keluhan apa-apa. Jadi semua liver cirrhosis, kerusakan awal orang tidak bergejala sih. Kadang-kadang kalau sudah mulai ada cirrhosis nih awal-awalnya, mungkin sudah mulailah gejala awal bisa rasa lemas, cepat capek, kurang gairah, berat badan turun. Gejalanya hanya sifatnya tidak spesifik. Samar banget ya dengan yang lain ya, Dok ya? Iya, mirip. Makanya orang tidak, ini sakit mah, ini masuk angin dan sebagainya. Makin lama makin rusak livernya, muncullah kegagalan fungsi hati yang ditandai dengan berbagai gejala, termasuk juga kegagalan daripada itu tadi pembuluh darah yang lewat ke liver kejepit, muncullah gejala jepitan dari pembuluh darah. Kita sebut dengan portal hipertensi, akan muncul semua gejala. Itu kalau sudah lanjut. Nah, awalnya nggak ada. Makanya pentingnya pemeriksaan awal untuk mengetahui sedini mungkin adakah saya kerusakan hati. Nah, pemeriksaan awal itu kan menjadi sangat penting ya. Nah gini, Dok, misal kayak beberapa penyakit terutama kayak sindrom metabolik gitu ya. Orang udah kalau udah mulai 40 plus kayaknya harus sering-sering gitu ya. Nah kalau untuk kayak sirosis hati kan kayak mungkin orang melihat parameter atau ambang batasnya masih agak rancu gitu ya. Karena ya itu gara-gara tidak menimbulkan gejala klinis gitu yang orang akhirnya notice bahwa ini menuju ke sirosis hati. Kalau mungkin kayak metabolik kan kayak udah 40, 50 udah kayak risiko periksa, ada kesadaran gitu loh, Dok. Tapi kalau untuk yang sirosis ada nggak satu stage yang kayak kayaknya di usia segini harus sering nih meskipun tidak ada gejala klinis atau orang itu nggak ngerasain gitu. Oke. Pertama kan semua penyakit kan mesti ada faktor resiko. Kenalilah faktor resiko untuk penyakit liver cirrhosis tadi. Kan risiko banyak, saya bilang sumbernya banyak. Kalau di keluarga kita ada hepatitis B atau C, ya kita mesti periksakan. Kayak Ibu Eni tadi kan, sekeluarga 3 pastikan semua anggota keluarga yang pernah hidup bertinggal bersama dicek. Kedua, kita lihat tadi bahwa kalau saya punya resiko yang lain, misalnya semuanya obesitas gemuk, ya kita mesti cek juga. Mungkin sudah mulai usia 30 udah hati-hati nih. Kan itu kan akan kedepannya kan kita tahu semua penyakit lama prosesnya. Kita mesti cek faktor resiko. Apalagi yang lain, mungkin di keluarga ada resiko untuk masalah dengan liver yang lain. Ada keluarga kan, sekeluarga peminum alkohol doang, hati-hati juga gitu kan. Kemudian sekeluarga juga kolesterol tinggi misalnya, triglycerida tinggi juga hati-hati. Nah, itu kita cek. Nah, mulai kapan tergantung itu tadi. Contoh, ada orang kan masuk kuliah, cek kesehatan, itu ada hepatitis B. Nah, itu mesti 6 bulan sekali kita follow up. Namanya surveillance kronik hepatitis B. Bisa dari awal begitu kita tahu Hep B, kita cek. Memang mungkin belum tentu kandidat diobati, tapi kita mesti monitor. Kalau virusnya tidur kan nggak perlu diobati. Nah itu mesti cek. Tapi kalau sudah ada umur, misalnya memang saya nggak ada yang lain, cuma mungkin saya masalah metabolik, kolesterol mesti kita cek dan sebagainya. Itu yang menandakan ke depannya kemungkinan ke depan kan kemungkinan fatty liver akan jadi masalah utama di liver. Karena B dan C kan itu tadi saya bilang. Infeksi sudah mulai diatasi. Alkohol sekarang kesadaran orang minum alkohol juga sudah berkurang. Tinggal metabolic problem, yaitu itu tadi, fatty liver. Makanya sekarang berubah bukan non-alcoholic fatty liver disease, tapi metabolic associated fatty liver disease. Jadi metabolic apa? Kolesterol tinggi, triglycerida tinggi, lemak tinggi, obesitas, gula darah tinggi, dan sebagainya. Yang lama-kelamaan akan terjadikan fatty liver dan lama-lama bisa jadi
rusak livernya. Nah itu yang mesti kita cek. Nah kenali ya. Iya. Nah, pengecekan itu terjadi ketika gini dok, orang memang tidak ada gejala klinis sama sekali, periksa nih dia gitu ya untuk memeriksakan kondisi livernya sendiri. Ketika dicek, oh ternyata sudah terjadi sirosis, biasanya itu dari yang awal banget sirosisnya meskipun tidak ada gejala klinis ya itu dia bisa kelihatan. Bisa terjadi penyebab bisa kita cari kan. Misalnya ketemu sirosis, tinggal cek virus hepatitis B dan C yang paling sering tahu sekarang. Itu nggak ada, berarti cek yang lain. Apa memang dia dasarnya punya kencing manis tidak terkontrol, kolesterolnya tinggi, obesitas dan sebagainya. Sehingga kalau yang bisa kita ketahui kan sebenarnya B dan C, kan dicek markernya. Alkohol kan dari histori, obesitas kan dari histori sebelumnya fatty liver. Nah itu kan menentukan. Jika kalau udah tahu etiologi apa, itulah kita lakukan kontrol underlying disease yang menyebabkan livernya rusak. Agar progres kerusakan liver tidak terjadi lebih parah. Hanya menunda nih, kita nggak bisa menghilangkan. Kan seperti udah serius kan kita stop di situ. Tapi jangan sampai makin parah. Jadi kita jaga. Ada nggak sih dok kasus, mungkin ada kali ya, atau banyak bahan, orang niatnya itu cek sirosis gitu ya, ternyata emang terjadi sirosis, tapi underlying disease-nya ternyata hepatitis B dan C, dan orang ini benar-benar nggak ngeh karena tadi nggak ada gejalanya, bisa terjadi? Bisa. Bahkan yang sudah ada kanker liver pun nggak tahu. Astaga. Kalau liver kecil kan kanker nggak bergejala juga. Kan hepatitis B itu kadang-kadang ya, kita belum sirosis, tapi bisa kanker. Bisa. Umumnya sirosis menjadi kanker, tapi hepatitis B bisa jadi kanker tanpa sirosis? Bisa. Karena sifat virusnya berbeda. Karena ujung-ujungnya takut apa sih liver cirrhosis? Di samping kegagalan fungsi liver semua, juga kanker hati yang menyebabkan mempercepat seseorang ya makin parah katanya gitu. Jadi merembet kemana-mana ya dok ya? Waduh. Ya bukan hanya liver selesai gitu, enggak. Karena urutannya ujung-ujungnya jadi kanker hati juga, itu hati-hati. Bahkan sebelum sirosis pun hepatitis bisa ya? Bisa jadi kanker, tahu kecil nonjolnya. Itulah kenapa mesti dilakukan surveillance kronik hepatitis B. Mendeteksi kemungkinan kerusakan hati awal dan mendeteksi kemungkinan ada munculnya benjolan yang mungkin suatu cancer liver. Oke, itulah. Tiap 6 bulan. Tiap 6 bulan ya? Iya, B itu udah jelas. High risk soalnya. Apalagi ditambah ada virus hepatitis B, kemudian ada obesitas. Ada 2 etiologi kemungkinan penyebab. Udah metabolic problem, fatty liver, ditambah Hep B. Ditambah minum alkohol, komplit resiko jadi mempercepat kerusakan. Oh ya dok Iya. ya, jadi banyak banget ya. Nah itulah pentingnya kalau udah punya faktor risiko ya dok ya. Betul, check up. Mungkin hepatitis, obesitas dan lain sebagainya, segera periksakan diri gitu ya untuk mengetahui kondisi livernya seperti apa supaya tidak berakhir atau berujung pada sirosis hati. Oke dok, nanti kita lanjut lagi ya di segmen terakhir. Gak kerasa kan dok, udah mau sejam aja kita ngobrol ya. Oke, pemirsa, kami akan kembali saat lagi kita bersama kami di Bincang Sehati. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati dan kita masih membahas tema kita hari ini seputar sirosis hati. Masih bersama dengan Dr. Hendra Nurjadin, SPPD KGH, dokter spesialis penyakit dalam, konsultan gastroenterologi dan hepatologi dari Mayapada Hospital Tangerang. Oke dok, kita lanjut lagi ya. Nah, kalau kita ngomongin seputar sirosis hati, misal tadi kan udah pemeriksaan nih ya dengan A, B, C, terus kemudian oke lah ditegakkan diagnosis bahwa ini terjadi sirosis, meskipun orang mungkin nggak ngeh bahwa ternyata di balik sirosisnya ada underlying disease, hepatitis B dan lain sebagainya. Yang sayangnya orang nggak notice itu terjadi karena memang di awal-awal ini simptomnya mild banget ya, atau bahkan tidak ada sama sekali gitu ya, sehingga orang nggak ngeh bahwa mereka mengalami hepatitis ataupun sirosis. Nah kalau sudah ditegakkan diagnosis bahwa ini sirosis gitu dok, itu tindakannya seperti apa? Maksudnya kayak stage-nya kan mungkin dari fibrosis gitu, terus kemudian sampai sirosis, itu di tahap-tahapannya itu sendiri dia ada perbedaan treatment atau gimana? Ada sih, sebenarnya gini. Satu kan kita mesti tahu dulu penyebab. Nah penyebab itu kita mesti hentikan. Contoh misalnya ada hepatitis B, yang mesti diobatin. Oh paralel? Paralel. Kita cari penyebabnya apa, kita stop yang menyebabkan kerusakan hati tadi. Kedua kita lihat kan, ini derajat berapa kerusakannya. Tujuannya adalah kita menghentikan progres kerusakan daripada liver atau memperlambat. Kadang-kadang kita nggak bisa stop, tapi bisa juga kita memperlambat supaya tidak kerusakan lebih lanjut. Nah obatnya pun tergantung. Jadi satu, kalau memang sekarang etiologi diketahui, katakanlah simple hepatitis B, ya
virus hepatitis B yang diobatin, kemudian untuk mensupport fungsi liver diberikan. Kalau misalnya orang dengan autoimun hepatitis, ya obat-obat autoimun diberikan. Alkohol mesti stop. Dan di semua ini kita mesti lihat juga faktor-faktor apa lagi yang akan memperbuat fungsi liver kita stop juga. Misalnya, dia sudah tahu ada hepatitis B, ya pastikanlah jangan minum alkohol. Pastikanlah jangan kegemukan, karena kegemukan bisa jadi fat liver. Pastikanlah kolesterol dia dan trigliserida dia normal. Dan jangan sampai ada penyakit virus lain, termasuk C dan A, pastikan. Nah itu bisa kita lihat semua. Tujuannya untuk supaya fungsi liver yang ada sekarang nggak makin rusak. Kalau makin rusak kan akan mempercepat end-stage liver disease tadi. Nah kalau terjadi hal-hal kayak tadi disebutkan dokter, itu ada posibilitas nggak itu terjadi lebih dari satu? Dalam artinya kayak kalau lebih dari satu, itu paralel semua dalam satu waktu gimana? Iya. Makin banyak faktor resiko untuk penyebab liver disease, makin cepat kerusakan hati terjadi, makin cepat kemungkinan resiko kanker hati. Satu aja udah berat, apalagi ada 2 atau 3. Nah makanya kita mesti cari underlying disease lain yang menyebabkan kerusakan hati. Dan kita tahu berapa faktor-faktor yang gaya hidup sebenarnya akan mempengaruhi. Nah itu mesti kita cegah. Itu bisa kayak 1, 2, 3 ya, faktor risiko itu terjadi karena penyebab yang berbeda atau karena komplikasi dari satu, misal kayak dari hepatitis B, terus dia nyebar yang akhirnya berkemungkinan pada sirosis. Iya, bisa. Udah ada B sendiri bisa ada sirosis. Perlemakan hati juga bisa sirosis. Alkohol juga bisa sirosis. Nah itulah yang mempercepat kerusakan itu terjadi. Jadi mesti kenali penyebabnya apa. Berarti kalau sudah ada di stage itu, paralel pengobatannya itu bisa jadi kayak gimana ngomongnya? Kayak satu sembuh dulu atau gimana? Jadi bingung dulu atau gimana? Semua diobatin paralel. Ya prinsipnya kan semua ada bisa kita hentikan. Contoh lagi nih, orang udah sirosis tahu. Ya pasti kan gaya hidup dia. Alkohol di stop, merokok di stop, olahraga yang baik, jangan gendut. Kan gendut kan fatty liver, makan jatuh berlemak gitu kan. Termasuk karbo, yang bikin gemuk kan bukan hanya lemak, karbo kebanyakan juga sama, karbohidrat. Ini kita kontrol. Kemudian udah jelas misalnya genetik hiperkolesterol, makan obat statin untuk menekan produksi kolesterol. Udah kencing manis nih, misalnya ada gula darah, mesti kontrol gula darah dengan baik, gitu kan? Karena gula darah kan penyakit yang memang bisa diobatin, tapi makan obat seumur hidup. Kemudian apalagi, nah itu kita cari semua, di samping kita memberikan support nutrisi untuk liver sendiri. Bisa nggak sih dok, kayak perburukan si sirosis ini supaya jaringan parutnya tidak semakin melebar, itu di stop di situ dan fungsi livernya masih tetap bisa berfungsi untuk orang ini gitu? Bisa, tergantung stadium tadi. Kalau sudah end-stage liver disease nggak bisa, stopnya udah di ujung. Nah, yang bisa di tengah-tengah nih, supaya nggak sampai ke ujung, itu masih bisa. Kalau ujung, transplant? Transplant, betul. Nggak ada cara lain. The only solutionnya cuma transplant? Ya. Udah end-stage liver disease. Tapi sebaiknya jangan sampai ujung. Udah 90% ujung kita udah mulai siap-siap transplant. Karena jangan nunggu pas begitu ujung. Udah nggak bisa diapa-apain. Karena gagal fungsi liver 2 dan nggak keburu untuk transplant. Karena persyaratan transplant nggak bisa besok mau transplant sekarang saya datang. Nggak bisa. Perlu proses. Banyak prosesnya. Itu biasa kalau transplant sisa berapa persen dok fungsinya? Sebetulnya dari awal kita udah lihat, bukan presentasi, apakah ini penyakit yang akan progres lebih lanjut sehingga akan memungkinkan percepatan gangguan fungsi liver dan akibatnya lebih parah. Sebelum parah itu kita udah persiapan, karena katakanlah udah nggak bisa diobatin gitu, ya kita persiapan. Nah persiapan transplant butuh waktu. Donornya pun susah, apakah transplantnya mesti seharusnya semuanya atau mungkin sebagian liver, dan sebenarnya butuh proses. Jadi lama, nggak bisa besok mau transplant sekarang datang, nggak bisa. Udah kayak mau beli ini ya, sayuran ya, apa mau beli sayur gitu, nggak bisa. Prosesnya panjang ya, cek resipiennya, cek donornya, prosedur dan lain sebagainya. Itu juga perlu proses. Jadi tidak hanya mengandalkan bahwa ya udah ini kalau rusak transplant aja, not that simple ya. Oke, terima kasih Dr. Hendra. Hari ini kita membahas banyak sekali seputar bagaimana supaya cara kita menjaga liver atau hati kita tetap sehat, karena sebagai multitasker organ ini punya fungsi yang sangat luar biasa. Jangan sampai rusak gara-gara kelalaian kita. Ya kan kayak faktor risiko obesitas dan lain sebagainya itu kan sesuatu yang bisa dimodified ya dok ya. Betul, termasuk alkohol. Nah alkohol. Ya.
aman buat hati, aman buat dompet. Dan gula darah jangan lupa. Gula darah ya, Banyak. itu juga penting ya. Oke, thank you dok, sehat terus, salam Baik. untuk keluarga di rumah dan teman-teman Terima kasih. pada Hospital Tangerang. Selamat pagi. Selamat pagi. Oke pemirsa, itu tadi perbincangan kita dengan Dr. Hendra, semoga bermanfaat ya, dan jangan lupa untuk terus menyaksikan konten-konten inspiratif kami di platform Dae Plus. Saya Raden Madlias pamit, sampai jumpa dan selamat kembali beraktivitas di hari Kamis yang indah ini. Ingat, jaga kesehatan liver atau hati Anda ya. Jangan minum minuman, ditabung aja duitnya supaya dompetnya lebih tebal. Sampai jumpa.